Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat FBLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila Ibrahim dari MTS Salafiyah Al-Mutakin Medono, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah Babat Tanah Pekalongan. Babat Tanah Pekalongan bermula dari kisah seorang pemuda bernama Joko Bahu. Dia ingin mengabdikan dirinya ke Kerajaan Mataram. Dulunya, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono yang kekuasaannya mencakup seluruh Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Pulau Bali. Joko Bahu adalah putra tunggal dari Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk adalah seorang punggawa Mataram yang entah karena kesalahan apa, dia pun diasingkan ke sebuah padepokan. Pada saat itu, di tengah malam, ayahnya pun memanggilnya. Loh, Bagus, abdikanlah hidup dan dirimu kepada Kerajaan Mataram. Setelah menyampaikan apa yang diinginkannya, Joko Bahu pun segera meminta izin kepada ayahnya. Setelah meminta restu dari sang ayahanda, Joko Bahu segera berangkat ke Kerajaan Mataram. Setelah sampai di Kerajaan Mataram, Joko Bahu pun langsung mengutarakan apa keinginannya. Sang Sultan yang mendengar kabar bahwa Joko Bahu adalah putra tunggal dari Ki Ageng Cempaluk langsung menerimanya tanpa bertanya. Karena setiap orang yang ingin mendaftarkan dirinya ke Kerajaan Mataram harus melewati beberapa tahap ujian. Ujian pertama yang diberikan sang Sultan kepada Joko Bahu adalah membendung Kali Sambal. Joko Bahu, ini adalah tugasmu yang pertama. Bendunglah Kali Sambal di Kabupaten Batam. Pada Sultan, akhirnya berangkatlah Joko Bahu ke Kabupaten Batam. Setelah sampai di sana, Joko Bahu langsung melaksanakan tugasnya. Joko Bahu mulai membendung Kali Sambal sedikit demi sedikit. Akan tetapi, setelah 3 hari membendung kali itu, Joko Bahu merasakan ada beberapa keanehan yang terjadi. Setiap pagi, Joko Bahu beserta para prajuritnya yang ingin melanjutkan pekerjaannya untuk melanjutkan pembendungan kali langsung dibuat bingung. Karena bendungan yang kemarin telah mereka kerjakan selalu saja hancur berantakan. Akhirnya Joko Bahu pun memutuskan untuk melakukan tapak berata. Joko Bahu tidak bergeming. Tapi suara ular tersebut semakin mendekat. Hei ular raksasa, apakah kamu berniat ingin menjadikan aku sebagai mangsamu? Tentu saja, siapapun yang berani mengganggu dan ingin mengusirku dari wilayahku sendiri akan menjadi musuh sekaligus.
Akhirnya pertempuran yang sengit terjadi antara sang ular dan juga Joko Bahu. Yang konon pertempuran itu dimenangkan oleh Joko Bahu. Setelah berhasil mengalahkan siluman ular raksasa tersebut, Joko Bahu dapat melanjutkan aktivitas membendung kali tersebut dengan lancar. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan Sultan kepadanya, Joko Bahu pulang ke kerajaan Mataram. Sang Sultan yang mendengar kabar tersebut bahwa Joko Bahu berhasil membendung Kali Sambong merasa bahagia. Akhirnya sang Sultan memberikan ujian yang kedua kepada Joko Bahu. Joko Bahu, ini adalah tugasmu yang kedua. Jemputlah calon saudari ingsun bernama Rantang Sari di desa Kaliwung. Sedikodawa Sultan. Akhirnya Joko Bahu pun melakukan perjalanan ke desa Kaliwung beserta beberapa para pengikutnya. Sampainya di desa Kaliwung, Rantang Sari yang awalnya ingin dipersembahkan untuk sang Sultan menolak hal tersebut. Karena Rantang Sari pada pandangan pertama dia bertemu Joko Bahu, dia sudah mencintainya. Joko Bahu pun tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia juga mencintai Rantang Sari. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya terbesitlah suatu ide di pikiran Joko Bahu. Idenya adalah untuk menggantikan Rantang Sari dengan seorang putri yang jauh lebih cantik. Putri tersebut bernama Endang Kaliwung, seorang putri penjual serabi di desa Kaliwung. Akhirnya, setelah Endang Kaliwung mau dipersembahkan kepada sang Sultan, Joko Bahu membawa Endang Kaliwung kembali ke kerajaan Mataram. Setelah sampai di kerajaan Mataram, sang Sultan pun merasa puas dengan hasil tugas yang dikerjakan oleh Joko Bahu. Tetapi setelah beberapa hari, Endang Kaliwung yang disandingkan dengan sang Sultan memberitahukannya bahwa dia bukan lain Rantang Sari yang dimaksud sang Sultan. Sang Sultan pun kaget dan marah. Dia ingin langsung membunuh Joko Bahu, tetapi hal itu segera dihalangi oleh patihnya. Patihnya mengusulkan bahwa daripada Joko Bahu dibunuh dengan cepat, kenapa tidak memberikannya tugas yang sulit sehingga dia tidak bisa mengerjakannya, dan di tengah-tengah pekerjaan itu dia mati. Jadi sang Sultan tidak perlu memotong tangannya. Sang Sultan pun setuju dengan ide tersebut. Akhirnya sang Sultan memberikan tugas yang ketiga kepada Joko Bahu. Hei Joko Bahu, ini adalah tugasmu yang ketiga. Bebatlah alas gambiran di sebelah barat. Kodawa Sultan. Joko Bahu pun berangkat ke alas gambiran dengan diizinkan membawa beberapa prajurit. Tapi konon katanya alas gambiran adalah alas yang sangat angker pada masa itu. Setiap orang yang masuki alas gambiran hanya akan berputar-putar saja di dalamnya dan tidak akan pernah bisa keluar hidup. Akhirnya Joko Bahu menyuruh salah seorang prajuritnya untuk memasuki alas gambiran. Setelah menunggu beberapa saat, sang prajurit yang diutus untuk memasuki alas gambiran tak kunjung keluar. Akhirnya Joko Bahu berpikir, benar juga,
Alas gembira adalah alas yang bagaimana cara Joko? Joko Bahu pun melakukan tapa berata. Tapi setelah beberapa waktu, Joko Bahu tidak bisa mengusir para siluman penuh alas gembira tersebut. Dia tidak menyerah. Dia melanjutkan pertapaannya. Sampai suatu ketika dia mendengar bisikan dari ayahnya. Loh, lakukanlah tapamu agar kamu dapat mengusir para siluman penuh alas gembira. Setelah mendengar bisikan dari sang ayah, Joko Bahu segera melakukan apa yang diperintahkan. Joko Bahu melakukan tapa ngawang selama 40 hari berturut-turut di siang hari. Setelah 40 hari berlalu, selesailah tapa ngawang. Dia pun dapat mengalahkan para siluman penunggu alas gembira tersebut dan berhasil membatiknya tanpa suatu halangan apapun. Sang Sultan yang mendengar kabar bahwa Joko Bahu berhasil membabat alas gembira merasa marah. Tetapi suatu malam, Sang Sultan mendapatkan mimpi dari Dewi Raja. Sultan, kenapa kamu berpustaka? Bukankah kamu sudah memiliki banyak permaisuri dan juga setir? Joko Bahu hanyalah seorang pemuda biasa yang ingin merasakan cinta. Sudahlah, biarkan saja. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Sang Sultan pun mengikhlaskan rambang sari dan dia pun sadar bahwa sikap serakah hanya akan merugikannya. Joko Bahu pun kembali dengan selamat ke kerajaan Mataram. Sang Sultan memberikan gelar kepada Joko Bahu. Joko Bahu, mulai sekarang aku mengangkatmu menjadi Adipati Pekalongan dan juga memberikan julukan Ki Bahu Laksono. Akhirnya, setelah Joko Bahu diangkat menjadi Adipati Pekalongan, dia beserta beberapa adipati lainnya diutus oleh Sang Sultan untuk melawan penjajah di Batavia. Pada catatan sejarah, Ki Bahu Laksono dicatatkan gugur dalam tanggal 21 September 1628. Setelah itu, tempat di mana Joko Bahu melakukan tapa ngawang disebut Pekalongan, yang menandakan kata suatu tempat, dan Kalong, tempat di mana Joko Bahu melakukan tapa ngawang. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga menghibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share pada seluruh teman kalian.